Gereja-gereja di Inggris kini semakin sepi, sementara masjid justru penuh sesak. Fenomena ini mengejutkan banyak orang. Kenapa bisa begitu? Benarkah Islam semakin berkembang di Eropa? Yuk, kita bahas faktanya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Oh iya, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan, tulis juga dari mana asal kalian, biar kita bisa lihat siapa aja nih yang nonton dari berbagai daerah. Di berbagai sudut kota di Inggris, terutama di London, Manchester, dan Birmingham, terjadi sebuah fenomena yang mungkin tak pernah terbayangkan beberapa dekade lalu. Gereja-gereja yang dulunya menjadi pusat ibadah dan kehidupan spiritual masyarakat kini terlihat sunyi. Bangku-bangku kayu yang dahulu penuh dengan jemaat kini dibiarkan kosong berdebu. Lonceng gereja yang dulu setiap minggu pagi bergema, kini lebih jarang terdengar. Bahkan, beberapa gereja yang sudah kehilangan banyak jemaatnya terpaksa harus ditutup dan dijual, diubah menjadi restoran, museum, atau bahkan menjadi masjid. Fenomena ini bukan sekadar rumor atau berita sensasional, tetapi berdasarkan data dan fakta yang nyata. Menurut survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga riset di Inggris, jumlah orang yang menghadiri gereja secara rutin telah mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir. Jika pada tahun 1950-an, hampir seluruh warga Inggris masih aktif menghadiri kebaktian gereja, kini hanya sebagian kecil dari mereka yang masih melakukannya. Generasi muda tampaknya semakin menjauh dari kehidupan religius yang berbasis Kristen. Mereka lebih memilih untuk tidak beragama atau bahkan mencari spiritualitas di tempat lain. Di sisi lain, ada sebuah pemandangan yang sangat kontras terjadi di Inggris. Masjid-masjid justru semakin ramai dan dipenuhi oleh jamaah dari berbagai kalangan. Tidak hanya oleh para imigran Muslim yang berasal dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia, tetapi juga oleh warga asli Inggris yang sebelumnya bukan Muslim. Peningkatan jumlah mualaf di Inggris menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masjid-masjid kini menjadi lebih hidup dibandingkan dengan gereja-gereja yang semakin kosong. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini bisa kita lihat di kota London, yang memiliki populasi Muslim terbesar di Inggris. Di kota ini, banyak gereja yang akhirnya diubah menjadi masjid untuk menampung jumlah jamaah yang terus bertambah. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Brick Lane, yang dulunya merupakan sebuah gereja dan kini menjadi salah satu pusat kegiatan Islam di London. Begitu pula dengan beberapa gereja di Birmingham dan Manchester yang kini telah beralih fungsi menjadi masjid, karena tidak lagi memiliki cukup jemaat untuk bertahan. Menurut laporan dari The Guardian, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, sekitar 500 gereja di Inggris telah ditutup atau dialihfungsikan, sementara jumlah masjid terus meningkat. Bahkan, beberapa komunitas Muslim di Inggris kini berupaya membeli bangunan-bangunan gereja yang sudah terbengkalai untuk dijadikan tempat ibadah baru. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana Islam semakin berkembang di Inggris, sementara kekristenan mengalami kemunduran. Lalu, mengapa gereja-gereja di Inggris semakin sepi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan jumlah jemaat gereja ini. Salah satu faktor utamanya adalah perubahan pola pikir masyarakat modern, khususnya di kalangan anak muda. Generasi muda Inggris cenderung lebih sekuler dan kurang tertarik pada ajaran agama tradisional. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan teknologi, hiburan, dan pekerjaan dibandingkan menghadiri kebaktian di gereja. Selain itu, beberapa skandal yang melibatkan pemimpin gereja juga turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi gereja. Banyak kasus yang terungkap mengenai penyimpangan dalam gereja, yang menyebabkan masyarakat semakin menjauh. Akibatnya, gereja kehilangan daya tariknya di mata generasi muda, dan banyak dari mereka memilih untuk meninggalkan agama atau mencari jalan spiritual yang baru. Di sisi lain, Islam justru semakin menarik perhatian banyak orang di Inggris. Masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas yang memberikan bimbingan, dukungan sosial, dan kehidupan spiritual yang lebih mendalam. Banyak warga Inggris yang sebelumnya tidak memiliki hubungan dengan Islam mulai tertarik untuk belajar lebih dalam tentang agama ini. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk masuk Islam setelah merasakan kedamaian dan ketenangan dalam ajaran Islam.
Pertumbuhan Islam yang pesat di Inggris ini juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah mualaf. Setiap tahunnya, ribuan orang Inggris memutuskan untuk menjadi Muslim. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, selebriti, hingga masyarakat biasa. Beberapa dari mereka mengaku menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan spiritual yang selama ini mereka cari dalam ajaran Islam. Salah satu contoh mualaf yang terkenal adalah Lauren Booth, seorang jurnalis asal Inggris yang juga merupakan ipar dari mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Setelah melakukan perjalanan ke Palestina dan berinteraksi dengan komunitas Muslim, ia merasakan ketenangan dan keindahan dalam Islam. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjadi Muslim dan aktif menyebarkan ajaran Islam di Inggris. Bukan hanya Lauren Booth, tetapi juga banyak tokoh lain yang telah menemukan Islam sebagai jalan hidup mereka. Beberapa dari mereka bahkan adalah mantan pendeta yang dulunya mengabdikan hidupnya untuk gereja, tetapi akhirnya memilih Islam setelah mempelajari ajarannya dengan lebih mendalam. Fenomena ini semakin membuktikan bahwa Islam bukan hanya sekadar agama yang berkembang di negara-negara Muslim, tetapi juga mulai tumbuh pesat di Eropa, termasuk di Inggris. Banyak orang yang dulunya skeptis terhadap Islam kini, mulai membuka mata dan hati mereka untuk mengenal agama ini lebih dalam. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam dan meninggalkan gereja, apakah ini berarti bahwa Islam akan menjadi agama terbesar di Inggris dalam beberapa dekade mendatang? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, jumlah Muslim di Inggris akan terus meningkat dan bisa saja menjadi salah satu komunitas terbesar di negara tersebut. Namun, tentu saja fenomena ini juga menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ada yang menyambutnya dengan baik, tetapi ada juga yang merasa khawatir dengan perubahan ini. Beberapa kelompok konservatif di Inggris bahkan berusaha menghambat perkembangan Islam dengan berbagai cara, tetapi sejauh ini pertumbuhan Islam tetap tak terbendung. Apa yang terjadi di Inggris ini adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di dunia. Islam semakin berkembang di berbagai negara, tidak hanya di Timur Tengah atau Asia, tetapi juga di Eropa dan Amerika. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang terus tumbuh dan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan banyak orang. Fenomena meningkatnya jumlah warga Inggris yang masuk Islam bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah proses panjang yang melibatkan pencarian spiritual, kekecewaan terhadap sistem yang ada, dan daya tarik Islam sebagai agama yang memberikan ketenangan serta jawaban atas berbagai pertanyaan hidup. Tidak sedikit dari mereka yang sebelumnya tidak tertarik dengan agama, atau bahkan berpegang teguh pada kepercayaan lama, tetapi pada akhirnya menemukan Islam sebagai jalan hidup yang lebih baik. Banyak orang yang penasaran, mengapa warga Inggris yang lahir dan besar di lingkungan non-Muslim justru memutuskan untuk masuk Islam? Jawabannya tentu berbeda-beda bagi setiap individu, tetapi ada beberapa pola utama yang sering muncul dalam kisah perjalanan spiritual mereka. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang Inggris memilih Islam adalah karena ajaran Islam yang logis dan mudah dipahami. Islam mengajarkan konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, tanpa ada perantara atau konsep trinitas yang membingungkan. Bagi sebagian besar mualaf, konsep ini sangat masuk akal dibandingkan dengan ajaran agama mereka sebelumnya. Mereka seringkali mempertanyakan konsep trinitas dalam kekristenan yang menyebut bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyak dari mereka merasa sulit memahami bagaimana satu Tuhan bisa terdiri dari 3 entitas yang berbeda tetapi tetap satu. Sebaliknya, Islam memberikan penjelasan yang sederhana dan tegas bahwa Allah adalah satu dan tidak ada yang setara dengannya. Ini sesuai dengan fitrah manusia yang secara alami mencari kebenaran yang logis. Seorang mualaf asal Inggris, yang dulunya seorang Kristen taat, pernah berkata, "Saya tumbuh dalam keluarga yang religius, tetapi saya selalu kesulitan memahami konsep Trinitas. Saya bertanya kepada para pendeta, tetapi tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan saya. Ketika saya membaca Al-Quran dan menemukan konsep tauhid, saya merasa mendapatkan jawaban yang selama ini saya cari." Banyak orang yang masuk Islam juga mengaku merasakan ketenangan yang luar biasa setelah menjadi Muslim. Islam mengajarkan kehidupan yang seimbang, memberikan ketenangan batin melalui ibadah, dan memberikan panduan yang jelas dalam menjalani hidup. Salah satu aspek yang paling menarik perhatian mualaf adalah konsep sholat 5 waktu. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan,
Banyak orang merasa kehilangan arah dan tidak memiliki waktu untuk merenung. Islam mengajarkan sholat sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan, memberikan ketenangan, dan mengingatkan manusia akan tujuan hidup mereka. Tidak sedikit mualaf yang mengatakan bahwa sholat adalah salah satu hal yang paling mereka sukai dalam Islam. Mereka merasakan perubahan besar dalam hidup mereka setelah mulai melaksanakan sholat secara rutin. Seorang mualaf wanita di Inggris pernah berkata, "Sebelum masuk Islam, saya sering merasa gelisah dan kehilangan arah. Setelah saya mulai sholat, saya merasakan ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Seakan-akan beban di hati saya hilang begitu saja." Selain sholat, puasa di bulan Ramadan juga menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa bagi para mualaf. Meskipun awalnya sulit, mereka mengaku bahwa puasa memberikan makna yang mendalam dalam kehidupan mereka. Mereka belajar tentang kesabaran, empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung, serta merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan kebebasan tanpa batas, banyak orang yang mulai merasa kehilangan kendali atas hidup mereka. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan seimbang, termasuk dalam hal makanan, minuman, berpakaian, dan berperilaku. Salah satu hal yang menarik perhatian banyak mualaf adalah aturan dalam Islam yang menjaga kesehatan fisik dan mental seseorang. Contohnya adalah larangan terhadap alkohol dan makanan yang tidak halal. Di negara seperti Inggris, alkohol menjadi bagian dari budaya, tetapi banyak orang yang menyadari bahwa alkohol lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat. Banyak mualaf yang mengatakan bahwa setelah mereka masuk Islam dan berhenti mengonsumsi alkohol, mereka merasa lebih sehat, lebih fokus, dan lebih bahagia. Seorang mualaf pria di Inggris pernah berkata, "Saya dulu suka berpesta dan minum alkohol setiap akhir pekan. Hidup saya berantakan, dan saya tidak merasa bahagia. Setelah masuk Islam, saya meninggalkan kebiasaan itu dan hidup saya berubah total. Saya lebih sehat, lebih produktif, dan lebih tenang." Selain itu, aturan berpakaian dalam Islam juga memberikan dampak yang besar bagi mualaf, terutama perempuan. Banyak perempuan Inggris yang menjadi mualaf mengatakan bahwa mereka merasa lebih dihormati dan lebih nyaman setelah mulai mengenakan hijab. Mereka merasa bahwa hijab bukanlah bentuk pengekangan, melainkan bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap diri sendiri. Salah satu hal yang paling mengesankan bagi para mualaf adalah bagaimana umat Islam memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Dalam Islam, persaudaraan antar sesama Muslim sangat ditekankan. Tidak peduli apa latar belakang seseorang, selama mereka beriman kepada Allah, mereka dianggap sebagai saudara. Banyak mualaf yang mengaku bahwa setelah mereka masuk Islam, mereka merasa seperti menemukan keluarga baru. Umat Islam seringkali membantu dan mendukung satu sama lain, baik dalam keadaan sulit maupun bahagia. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan individualistis di dunia barat, di mana banyak orang merasa sendirian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Seorang mualaf asal London mengatakan, "Saya tidak pernah merasakan kasih sayang dan perhatian seperti ini sebelumnya. Begitu saya masuk Islam, banyak orang yang membantu saya, mengajari saya cara sholat, dan bahkan mengundang saya untuk berbuka puasa bersama saat Ramadan. Saya merasa memiliki keluarga baru." Fenomena masuk Islamnya warga Inggris juga dipengaruhi oleh banyaknya tokoh terkenal yang menjadi mualaf. Ketika seorang figur publik memutuskan untuk masuk Islam, banyak orang yang mulai tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang agama ini. Beberapa tokoh terkenal yang masuk Islam antara lain O. Lauren Booth, jurnalis dan ipar Tony Blair yang masuk Islam setelah mengunjungi Palestina. E. Christiane Baker, mantan presenter MTV Eropa yang menemukan kedamaian dalam Islam. E. Timothy Winter, Abdal Hakim Murad, seorang akademisi dan teolog asal Inggris yang menjadi Muslim setelah mempelajari Islam secara mendalam. Kesaksian mereka tentang perjalanan spiritual mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Perkembangan Islam yang begitu pesat di Inggris tidak hanya menjadi fenomena spiritual atau keagamaan semata, tetapi juga membawa berbagai dampak sosial, politik, dan budaya yang cukup signifikan. Pertumbuhan jumlah Muslim, meningkatnya jumlah mualaf, serta semakin banyaknya masjid yang berdiri telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat Inggris secara drastis. Bagi sebagian orang, fenomena ini dipandang sebagai sebuah kebangkitan spiritual dan peradaban Islam di Eropa. Namun,
Bagi sebagian lainnya, ini dianggap sebagai tantangan besar terhadap budaya Barat yang selama ini lebih sekuler. Pertanyaannya, bagaimana dampak pertumbuhan Islam ini terhadap kehidupan masyarakat Inggris? Apakah ini membawa pengaruh positif atau justru menimbulkan ketegangan sosial? Salah satu dampak paling nyata dari perkembangan Islam di Inggris adalah perubahan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Semakin banyaknya Muslim yang menjalankan ajaran Islam dengan baik membuat nilai-nilai keislaman semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di beberapa kota besar seperti London, Birmingham, dan Manchester, kini semakin mudah ditemukan restoran dan supermarket yang menyediakan makanan halal. Bahkan, banyak restoran cepat saji seperti KFC, Subway, dan Nando's mulai menawarkan menu halal karena tingginya permintaan dari komunitas Muslim. Tidak hanya dalam hal makanan, tetapi juga dalam gaya berpakaian. Jika beberapa dekade lalu jarang terlihat wanita berhijab di jalanan Inggris, kini pemandangan tersebut sudah menjadi hal yang biasa. Banyak wanita Muslim yang merasa lebih percaya diri mengenakan hijab atau nikab di tempat umum tanpa merasa terintimidasi. Selain itu, berkembangnya komunitas Muslim juga mempengaruhi pola interaksi sosial di Inggris. Banyak warga asli Inggris yang mulai terbiasa dengan budaya Islam, seperti cara berpakaian yang lebih sopan, kebiasaan mengucapkan salam, dan nilai-nilai kekeluargaan yang erat dalam Islam. Bahkan, ada beberapa non-Muslim yang ikut menjalani kebiasaan Muslim, seperti berpantang alkohol atau mulai tertarik untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun, perubahan sosial ini tidak selalu diterima dengan tangan terbuka oleh semua orang. Ada sebagian kelompok yang merasa bahwa keberadaan Muslim yang semakin kuat mengancam identitas budaya Inggris yang selama ini lebih bebas dan sekuler. Pertumbuhan Islam yang pesat di Inggris memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian orang menerima fenomena ini sebagai sesuatu yang alami dan bahkan menyambutnya dengan baik. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga kelompok yang merasa khawatir dengan perubahan yang terjadi. Kelompok-kelompok konservatif di Inggris seringkali menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya populasi Muslim. Mereka takut bahwa budaya Islam yang lebih ketat dalam hal moralitas, pakaian, dan pergaulan akan bertentangan dengan gaya hidup Barat yang lebih bebas. Bahkan, beberapa partai politik sayap kanan di Inggris sering menggunakan isu Islamisasi sebagai alat kampanye mereka. Mereka mengklaim bahwa jika jumlah Muslim terus bertambah, maka nilai-nilai tradisional Inggris akan tergerus. Ada ketakutan bahwa suatu hari nanti, hukum syariah bisa menjadi bagian dari sistem hukum di Inggris. Di sisi lain, ada juga banyak warga Inggris yang justru mulai memahami dan menghargai Islam setelah melihat sendiri bagaimana Muslim menjalankan hidup mereka. Banyak dari mereka yang awalnya memiliki prasangka buruk terhadap Islam, tetapi setelah berinteraksi dengan Muslim, mereka menyadari bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan seperti yang sering digambarkan di media. Seorang warga Inggris yang dulunya skeptis terhadap Islam pernah berkata, "Saya dulu berpikir bahwa Islam adalah agama yang keras dan penuh aturan. Tetapi setelah saya berteman dengan beberapa Muslim, saya menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Mereka tidak seperti yang sering digambarkan di media." Bahkan, banyak yang akhirnya tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Meskipun ada berbagai tantangan, perkembangan Islam di Inggris juga membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dalam hal etika dan moralitas. Dalam masyarakat modern yang semakin individualistis, banyak orang yang merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Mereka terjebak dalam gaya hidup yang hedonis, di mana kebahagiaan diukur dari materi dan kesenangan sesaat. Namun, Islam menawarkan sesuatu yang berbeda, kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Banyak Muslim di Inggris yang aktif dalam kegiatan sosial dan amal. Mereka sering mengadakan program berbagi makanan untuk tunawisma, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan mendukung komunitas sekitar dengan berbagai cara. Misalnya, selama bulan Ramadan, banyak masjid di Inggris yang mengadakan buka puasa bersama, tidak hanya untuk Muslim, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin bergabung. Ini menciptakan rasa kebersamaan yang kuat antara Muslim dan non-Muslim, serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang Islam. Selain itu, komunitas Muslim di Inggris juga dikenal memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain. Mereka cenderung hidup lebih disiplin, menghindari alkohol dan narkoba,
serta lebih menjaga hubungan keluarga. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Seorang akademisi di Inggris pernah mengatakan, "Jika kita melihat komunitas Muslim di Inggris, mereka adalah kelompok yang paling sedikit terlibat dalam kejahatan dan penyalahgunaan zat." Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki dampak yang sangat positif dalam menjaga moralitas masyarakat. Dengan pertumbuhan Islam yang begitu pesat di Inggris, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah Islam akan menjadi agama mayoritas di Inggris suatu hari nanti? Berdasarkan data statistik, jumlah Muslim di Inggris meningkat setiap tahunnya. Saat ini, populasi Muslim di Inggris diperkirakan sekitar 6 juta orang, dan angka ini terus bertambah. Sementara itu, jumlah orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai Kristen terus menurun, dan semakin banyak orang yang memilih untuk tidak beragama. Beberapa penelitian bahkan memperkirakan bahwa jika tren ini terus berlanjut, dalam beberapa dekade ke depan, Islam bisa menjadi salah satu agama terbesar di Inggris. Namun, tentu saja, masa depan Islam di Inggris masih bergantung pada banyak faktor, termasuk bagaimana Muslim di Inggris beradaptasi dengan masyarakat, bagaimana mereka menghadapi tantangan, dan bagaimana mereka menjaga nilai-nilai Islam sambil tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial. Banyak pemimpin Muslim di Inggris yang menyerukan pentingnya integrasi yang baik antara Islam dan masyarakat Inggris. Mereka menekankan bahwa Muslim harus menjadi warga negara yang baik, taat hukum, serta berperan aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Seorang imam terkenal di Inggris pernah berkata, "Islam bukanlah ancaman bagi Inggris. Islam justru bisa menjadi bagian dari solusi untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih harmonis." Subhanallah, ini adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang mencarinya. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini akan terus berkembang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.